Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayatnya lah saya di sini dapat menyelesaikan sebuah tugas yaitu membuat presentasi video. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aida Wati selaku dosen mata kuliah pengantar kredit analisis yang telah membimbing saya dalam satu semester ini. Sebelum memasuki video presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yupita Apriana. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah materi tentang analisis kredit melalui video presentasi. Berikut videonya. Analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atau feasibility study atas perusahaan pemohon kredit. Analisis kredit adalah suatu kegiatan penelitian, pemeriksaan, penilaian, dan analisis terhadap kelayakan, kelengkapan, dan keabsahan surat, data, berkas, calon pemohon kredit, sehingga akan dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut ditolak atau diterima. Dalam pemberian kredit, itu mengandung sebuah risiko. Risiko yang dimaksud adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar kredit dalam waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, resiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjaman. Untuk itu perlu dinilai atas dasar syarat-syarat bank teknis yang terkenal dengan 5C, yaitu 1. Karakter, yaitu penilaian terhadap reputasi debitur. Yang dimaksud dengan reputasi debitur adalah reputasi di masa lampau saat ia melakukan pinjaman kredit. 2. Kapasitas, yaitu penilaian terhadap kemampuan debitur. Seperti poin 1, di masa lampau saat ia melakukan pinjaman, pembayarannya itu lancar atau tidak. Yang ketiga yaitu kapital, penilaian terhadap posisi keuangan debitur. Jika ia seorang perusahaan memiliki sebuah usaha, di situ kita akan menilai posisi keuangan si calon debitur. Yang keempat yaitu kolateral atau dikenal dengan agunan, yaitu penilaian terhadap aktiva yang dijadikan jaminan oleh debitur. Jaminan itu bisa berupa aktiva tetap, yaitu seperti tanah, gedung, mobil. Nah, aktiva ini akan dilakukan sebuah penilaian layak atau tidaknya. Yang kelima yaitu kondisi, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi dan apakah ada pengaruhnya dalam perusahaan si debitur tersebut. Dari pembahasan tadi pada dasarnya adalah untuk meneliti apakah pemohon kredit memenuhi prinsip 5C atau tidak, yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan bank untuk menentukan kelayakan pemohon kredit layak atau tidak. Dengan kata lain, apakah pemohon kredit feasible, yang artinya andai kata kredit diberikan, apakah perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar, dan apakah si pemohon kredit mampu mengembalikan baik pokok ataupun bunganya dalam jangka waktu yang ditentukan atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan pemberian fasilitas kredit, yaitu yang dikenal sebagai 7P. 1. Aspek hukum atau aspek yuridis yang bertujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga bertujuan agar jangan sampai ada dokumen yang diajukan itu palsu. 2. Yaitu aspek marketing atau pemasaran. Aspek ini menentukan besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pengajuan yang dilakukan perusahaan. 3. Aspek keuangan, yaitu analisis aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit dengan menentukan jumlah kebutuhan usaha. Yang keempat yaitu aspek teknis. Aspek teknis ini
bertujuan untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungan agar perusahaan tersebut sehat. Yang kelima yaitu aspek manajemen. Yaitu tujuannya untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi, yaitu untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit. Yang ketujuh yaitu aspek AMDAL, yaitu merupakan analisis terhadap lingkungan baik darat, laut, udara termasuk kesehatan manusia apabila usaha atau proyek pemohon kredit dijalankan. Selanjutnya yaitu mengenai struktur kredit. Di sini ada yang namanya nama kredit. Nama kredit diisi dengan jelas, boleh nama perorangan atau nama perusahaan. Terus ada juga yang namanya tujuan kredit. Tujuan kredit ini seperti modal kerja, investasi, dan kur. Itu terselanjut limit kredit. Limit kredit ini sesuai persetujuan atau negosiasi yang disepakati. Lanjut lagi ada jangka waktu. Jangka waktu itu ditulis dengan jelas, misal 12 bulan terhitung dari 12 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2025. Yaitu terusan ada juga yang namanya agunan. Agunan ini berupa aktiva seperti sertifikat tanah, rumah, atau mobil. Nah, agunan ini dapat diperjualbelikan oleh bank. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.